Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mulai menebar ancaman kepada Timnas Cina jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia meminta lawan agar waspada dengan anak asuhnya. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Cina akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Ini merupakan matchday 9 di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua kesebelasan di ajang kualifikasi. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia kalah 1-2 di Qingdao, China, Oktober 2024. Meski punya catatan buruk melawan Cina, tapi Timnas Indonesia memiliki keunggulan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Apalagi, sekarang ada beberapa pemain tambahan baru, dan juga kehadiran Kluivert sebagai juru taktik baru. Kluivert mulai menyalakan jenderang perang jelang bentrokan melawan China. Juru taktik asal Belanda itu menyebut tim Dragons wajib berhati-hati dengan Timnas Indonesia yang sekarang. Mereka yang harus melihat ke kami. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati ke kami, kata Kluivert. Ketika ditanya apakah ada pemain Cina yang diwaspadai, Kluivert enggan menyebutkannya. Tapi satu yang pasti, tim pelatih Timnas Indonesia sudah mengetahui bagaimana kekuatan skuad pimpinan Branko Ivankovic. Setelah menjamu Cina, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Timnas Jepang di Stadion Suita pada 10 Juni 2025. Dua laga ini merupakan laga krusial bagi skuad Garuda karena menentukan nasib dalam perjalanan menuju ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan nilai 9. Tambahan 3 poin akan membuat peluang semakin terbuka untuk melanjutkan perjuangannya via babak keempat kualifikasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal keputusan Elkan Bagot yang menolak membela Timnas Indonesia. Dia menghormati keputusan Elkan Bagot. Erick pun meminta para supporter untuk tidak memojokkan bek berpostur jangkung tersebut, sebab Elkan Bagot juga pernah berjasa untuk Timnas Indonesia. Elkan tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ternyata, bek berusia 22 tahun itu memang menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan langsung Kluivert beberapa hari lalu. Dia menjelaskan Elkan yang meminta untuk tidak dipanggil dengan alasan ingin fokus bersama klubnya demi mendapat tempat utama. Legenda sepak bola Belanda itu pun menghormati keputusan tersebut. Begitu juga dengan Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu justru meminta kepada para pencinta Timnas Indonesia untuk tidak nyinyir soal keputusan Elkan, karena menurutnya dia pernah berjasa bersama skuad Garuda. Erick juga menyampaikan bahwa PSSI akan mengapresiasi jika suatu hari nanti Elkan ingin kembali ke Timnas Indonesia dan tim kepelatihan mau menerimanya. Namun yang terpenting saat ini, dia ingin supporter Indonesia bersikap dewasa dengan menghargai keputusan Elkan. Erick Thohir angkat bicara perihal proses naturalisasi bomber keturunan Belanda Indonesia, yakni Miliano Jonathans. Akhir-akhir ini nama Miliano Jonathans kembali menjadi perbincangan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu sempat dikabarkan tengah berada di Indonesia. Ia diisukan tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Sayangnya, isu tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Beberapa waktu lalu, Dennis Jonathans yang merupakan ayah dari sang pemain memang berada di tanah air. Akan tetapi, pria tersebut memiliki agenda tersendiri. Jelas hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan proses naturalisasi sang anak. Erick Thohir selaku ketum PSSI angkat bicara mengenai hal ini. Erick memilih untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar mengenai isu Jonathans. Ia memilih untuk irit komentar sebelum proses tersebut benar-benar terjadi. Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi, kata Erick. Untuk saat ini, Indonesia sudah memiliki 6 pemain berposisi penyerang. Oleh sebab itu, kedatangan Jonathans akan menebalkan posisi penyerang di tubuh skuad Garuda. Nama Jonathans sendiri mencuat di Indonesia sejak musim 2024 sampai 2025 ini.
Ia menunjukkan performa luar biasa saat membela tim divisi kedua Liga Belanda, yakni Vitesse Arnhem. Bersama Vitesse, pemain keturunan Depok tersebut berhasil mencatat 11 gol dan 4 assist dari 18 laga yang sudah dijalani. Jadi tak heran banyak dari para penggemar yang ingin Jonathans bergabung bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia terbang ke Jakarta untuk melanjutkan sesi TC jelang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sebelumnya sudah berada di Bali sejak 26 Mei lalu untuk TC tahap pertama. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan terakhir. Selain itu, ada Kevin Dix dan Maarten Paes yang menyusul ke Jakarta setelah agenda dengan klubnya selesai. Ketua BTN Sumarji memastikan bahwa TC di Bali sudah selesai. Mereka akan meninggalkan Bali pada hari Minggu sore ini. Selanjutnya, persiapan terakhir akan digelar di Jakarta sekaligus melakukan adaptasi di sana. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Pertandingan ini sekaligus jadi penentuan skuad Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini mereka berada di posisi keempat klasemen dan harus bertahan untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Apalagi setelah laga tersebut mereka akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Mei. Pelatih Patrick Kluivert cukup percaya diri untuk duel melawan China. Menurutnya, skuad Garuda berpeluang meraih 3 poin di laga tersebut sebelum berhadapan dengan laga berat melawan Jepang. Tentunya semua pemain harus menunjukkan kontribusi karena jalan ke Piala Dunia tidak mudah. Kevin Dix sudah berada di Jakarta, namun kondisinya masih harus dianalisis terlebih dahulu sebelum laga Timnas Indonesia versus China. Pelatih Patrick Kluivert tidak mau berspekulasi soal kondisi pemain FC Copenhagen tersebut. Kluivert juga menuturkan komunikasi dengan Dix terus berlangsung guna memastikan kesiapan sang pemain. Pada pertandingan terakhir, dia bermain selama 45 menit. Saya berkomunikasi dengannya setiap hari. Hari ini dia baru saja mendarat di Jakarta, terang Kluivert soal Dix. Kluivert mencoba meredam kekhawatiran dengan menyebut para pemain yang ada memiliki kualitas yang sama dan sedang berada dalam kondisi yang bagus. Dix menjadi salah satu pemain yang biasa bermain di posisi bek kanan. Sejauh ini sudah ada 2 bek kanan yang dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, yakni Eliano Reijnders dan Sandy Walsh. Sementara di posisi tersebut masih ada Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri.